habis sahur tidur, terus tiba-tiba bangun sudah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat INH. Alhamdulillah kita sekarang sudah di minggu ketiga bulan Ramadan. Nah, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan mendengarkan kultum dari Ustadz Rifal. Tapi sebelumnya kita mendengarkan kultum Ustadz Rifal, kita akan bertanya-tanya dulu seputar pertanyaan-pertanyaan di bulan Ramadan yang sebenarnya orang belum banyak tahu, tapi mungkin malu untuk bertanyanya ya. Nah, mumpung ada Pak Ustadz, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, ada yang berpikir imsakiyah itu akhir dalam kegiatan makan sahur. Ada juga yang berpendapat sebelum azan subuh itu batasnya untuk makan dan minum, setelah itu baru tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya yang benar itu tuh, yang lebih baik tuh yang mana sebenarnya? Nah, ini sebenarnya dilema juga ya di masyarakat kita. Padahal kalau kita memaknai saum itu secara logatan, saum itu imsak. Saum itu artinya menahan, imsak itu artinya menahan. Jadi ketika kita sudah makan sahur, batas imsak itu sebenarnya itu ketika datang waktu azan. Nah, sebagian kita kan imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Misalkan di masjid ada yang berkumandang imsak. Padahal waktu ke subuh itu 10 menit lagi. Nah, ketika kita mendengar kalimat imsak tersebut, boleh nggak kita makan atau minum lagi? Boleh. Karena pada hakikatnya imsak itu adalah ketika datangnya waktu azan subuh. Udah imsak, tahan. Makanya kalimat imsak itu tahan. Nah, kenapa sekarang ada jadwal imsakiyah yang ada spare waktunya itu sampai 5 atau 10 menit. Itu untuk mempersiapkan diri kita bahwa sebentar lagi mau subuh nih. Ayo udah stop makannya, stop minumnya. Nah, untuk mempersiapkan, lebih mempersiapkan diri kita. Oke, pertanyaan kedua. Ada yang berpikir tidurnya di bulan Ramadan aja itu adalah menjadi pahala untuk kita. Nah, banyak yang mungkin salah persepsi pada pemuda-pemuda ini tuh malamnya begadang, subuh, habis sahur, tidur, terus tiba-tiba bangun sudah maghrib lagi. Ada orang yang mengartikan ini adalah hadis, padahal ini bukan hadis. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu sebenarnya bukan hadis. Di dalam kitab hadis palsu pun tidak ada. Jadi sangat disayangkan ketika kita puasa lalu kita memperbanyak tidur. Apalagi sampai meninggalkan sholat yang itu wajib di dalamnya. Habis sahur, kita sholat subuh, udah gitu kita tidur. Bangun-bangun lagi, kita menjelang mau berbuka misalkan. Zuhurnya ketinggalan, asarnya ketinggalan. Oleh karenanya manfaatkan puasa ini, jangan memperbanyak tidur. Tapi ada ibadah yang lebih luar biasa. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, ya, lalu banyak sholat sunnah. Makanya kata Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwalatus. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa itu, melainkan dia puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Kita kan nggak mau, kita puasa tapi nggak dapat pahala. Puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja dan menahan hawa nafsu aja, tapi pahalanya tidak ada. Sia-sia. Hanya sia-sia pahalanya. Sebelum kita masuk ke kultum, saya ada pertanyaan terakhir nih. Iya, baik. Nah, ini nih yang menurut saya, bagaimana pandangan Ustadz? Nah, jadi kan kita sebagai manusia ini mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ya. Mungkin teman-teman yang di kantoran ya enak bisa berpuasa dengan nyaman dan santai lah gitu. Tapi buat teman-teman yang bekerjanya itu di luar lapangan, kemudian mengeluarkan tenaga-tenaga yang sangat ekstra, harus menggali, harus mencangkul segala macam. Tapi ketika dia tidak melakukan itu, maka keluarganya itu tidak bisa makan segala macam. Itu bagaimana tuh hukumnya berpuasa pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan keras lah? Ingat ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini hukumnya wajib. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi siapapun ketika mereka merasa dirinya beriman. Makanya dalil puasa ini bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu.
puasa itu bukan untuk manusia, tapi untuk yang beriman. tapi untuk yang beriman. Ketika kita merasa diri kita beriman, ayo kita puasa. Ketika pekerjaan kita berat dan itu memungkinkan kita untuk tidak puasa, berarti kita salah. Salah berarti. Berarti salah. Seberat apapun ya. Seberat apapun pekerjaan kita, ketika kita meyakini puasa itu adalah perintah dari Allah kepada kita selaku hambanya, laksanakan. Karena ketika kita melaksanakan benar-benar dengan iman kita, wahtisaban, dengan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kekuatan. Belum ada sejarahnya orang yang meninggal karena puasa. Nah, jadi hanya 2 orang yang tidak boleh puasa sebenarnya. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Mardo au ala safarin. 2 orang ini saja sebenarnya yang dijelaskan dalam Al-Quran yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan, musafir. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti setelah nanti Ramadan. Tetap dibayar juga. Tetap. Misalnya saya dari Bekasi ke Jakarta, boleh? Nggak bisa. Ya, jadi jaraknya itu kurang lebih 83 km. Ya karena ini lagi-lagi kan pertanyaan ini kan semua bukan berdasarkan tiba-tiba muncul, tapi ada beberapa keresahan dari teman-teman yang saya akan sampaikan semua. Dan itu emang terjadi di lingkungan kita. Dan kenapa kamu nggak puasa? Seminggu kemarin saya nggak puasa. Waduh, di ruangan saya panas sekali katanya, karena saya lagi ngebakar untuk pembuatan timah-timah besi segala macam, itu tidak akan kuat katanya. Bahkan sarung tangan pun sampai melepuh. Nah, makanya saya mencari tahu validasinya, apakah ada rukhsahnya ketika kita bekerja segala macam. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar, nanti kita di next season kita tanyakan lagi kepada Ustadz Rival ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang jadi nggak usah malu ketika mengingat kita sudah saya mah tua, padahal itu pertanyaan mendasar. Tapi karena kita sudah berumur jadi malu, harusnya dia tahu tapi tidak tahu, nggak usah malu, tanyain aja. Karena kan orang yang mau belajar mah tidak tahu waktu umum. Jadi ya kita mau belajar lebih baik. Oke. Nah, sudah cukup Pak Ustadz ya? Baik. Kita masuk ke kulturnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat INH dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat INH, sudah berapa juz yang kalian baca? Apakah sudah ada yang tamat atau masih beberapa juz, atau sudah ada yang 2 kali khatam Al-Quran? Alhamdulillah ya. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran itu kembalikan kepada diri kita. Ketika kita ingin mendapatkan lebih banyak pahala di bulan Ramadan ini, maka kita pun harus bisa melawan hawa nafsu kita, dalam artian malas yang ada dalam diri kita. Kadang ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita kalah oleh rasa malas kita, oleh rasa kantuk kita, sehingga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga pada hari ini kita pun masih
sedikit bacaan Al-Quran kita. Sahabat INH dimanapun kalian berada, kita sudah berada di Ashrul Awakhir, di penghujung 10 terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan amalan apa yang harus kita amalkan di Ashrul Awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya jangan disia-siakan, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita untuk lebih semangat lagi ketika berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ketika awal Ramadan kita masih tidak semangat, puasa kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita masih sedikit, sholat sunnah kita masih banyak yang ditinggalkan. Makanya di 10 terakhir Ramadan ini kita lebih kencangkan lagi ibadah kita dengan imanan wahtisaban, dengan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja yang harus kita amalkan di 10 terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama, bersedekah, infak, sedekah. Kenapa kita harus berinfak, bersedekah di 10 terakhir di bulan Ramadan? Karena 10 terakhir di bulan Ramadan di dalamnya ada malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan tersebut. Oleh karenanya ketika kita berinfak, bersedekah di malam-malam terakhir 10 hari di bulan Ramadan, dan ternyata ketika kita bersedekah itu, ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Berapapun sedekah kita yang kita sanggup, kita bersedekah 1000 ataupun 5000 pada malam itu, ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita bersedekah 1000 bulan, atau seakan-akan kita sudah bersedekah selama 84 tahun. Sahabat INH dimanapun kalian berada, oleh karenanya jangan ditinggalkan bersedekah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus setiap malam kita sedekah, besoknya kita sedekah lagi, besoknya kita sedekah lagi. Untuk apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar, biar ketika kita bersedekah ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak pernah tahu malam apa Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan turun. Yang pasti Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita, kejar malam-malam ganjil, malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lalu amalan yang kedua yang jangan sampai kita sia-siakan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, apa itu? Sholat sunnah. Ketika dari awal puasa sampai sekarang kita tidak sempat melaksanakan sholat tahajud, 10 terakhir di bulan Ramadan ini setidaknya rutin, meskipun hanya 2 rakaat kita melaksanakan sholat tahajud. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar, jadi seakan-akan kita sholat tahajud selama 84 tahun kurang lebih, atau selama 1000 bulan. Sahabat INH dimanapun kalian berada. Lalu yang terakhir, amalan yang jangan sampai kita tinggalkan di 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Yasin dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita membaca Yasin selama kurang lebih 84 tahun. Bayangkan saudara, berapa ribu ayat dari Yasin itu sendiri kalau kita kalkulasikan selama 84 tahun. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita membaca Alif Lam Mim saja di bulan Ramadan. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Barang siapa yang membaca 1 huruf, Allah akan membalas 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 kali 10, 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Lantas ketika 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita mendawamkan Al-Quran, terus kita rajin membaca Al-Qurannya,
dan ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, berapa puluh ribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sahabat YNH dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita kejar malam Lailatul Qadar. Kita cari malam Lailatul Qadar itu dengan semangat ibadah, imanan wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana ay man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ketika kita menghidupkan siangnya dengan puasa, lalu kita menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail kita, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Lalu jangan lupa ada doa, dan doa ini disunahkan, dan doa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Jangan sampai ditinggalkan ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukai orang yang senantiasa meminta maaf. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun dosa. Banyak baca doa ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Insya Allah sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YNH, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan di 10 terakhir bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan ibadah. Mudah-mudahan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengencangkan lagi ikat pinggang kita, menyingsingkan lengan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat YNH, jadi begitu ya kurang lebihnya kultum Pak Ustadz untuk di minggu ketiga ini. Jadi pentingnya itu kita lebih giat lagi beribadah di minggu ketiga, yaitu tahun 10 terakhir ya. Ternyata di Lailatul Qadar itu jadi kita bisa lebih banyak itikaf ya, bisa lebih tadi itu banyak tadarusan segala macam. Tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan saya sebagai pemuda tersesat di sini, Pak Ustadz. Ya. Nah, kita bisa tahu nggak kita itu, aduh alhamdulillah saya dapat amal Lailatul Qadar gitu. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ada nggak sih? Ada ciri-ciri khusus dari seseorang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, ibadahnya dia tidak akan kendor. Jadi akan meningkat terus. Keimanannya akan terus meningkat, ketakwaannya akan terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang tadinya tidak rajin sholat, karena di bulan Ramadan dia kencangkan sholatnya, rajin sholatnya, ternyata dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setelah Ramadan dia lebih rajin lagi. Begitupun baca Al-Qur'annya. Orang rajin baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ketika setelah Ramadan dia tidak rajin membaca Al-Qur'an, kemungkinan besar dia tidak dapat Lailatul Qadar. Tidak dapat Lailatul Qadar, atau hanya ya udahlah di Ramadan aja baca Quran. Sholat sunnah di Ramadan aja sholat sunnah. Jadi ada ciri-cirinya itu, setidaknya apa yang dia lakukan di bulan Ramadan dia lakukan lagi di bulan-bulan selanjutnya. Jadi begitu ya sahabat YNH, luar biasanya 10 malam terakhir ini Lailatul Qadar, malam yang dilipat-lipat gandakan semuanya. Iya, Masya Allah. Ibadah kita mau tadarusan, ibadah apalagi tadi sedekah segala macam ya. Nah, jadi sahabat YNH, untuk di 10 terakhir ini mari kita maksimalkan lagi ibadah kita. Betul, ya. Yang ingin ikut berkontribusi pada program-program kita di bulan Ramadan bisa juga kunjungi website kita di inh.or.id. Silahkan, di situ banyak program-program kita. Nah, apalagi di Palestina kita juga membuka campaign untuk distribusi iftar di Palestina. Jadi
sahabat INH yang ingin berkontribusi, silahkan kunjungi website kita di inh.or.id atau bisa klik link di deskripsi video ini ya sahabat INH. Baik, begitu saja, karena sedikit dari kita sangat berarti untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.